Puncak perampokan dalam waktu 45 menit. Telah mencuri 150 miliar uang tunai dengan berat hingga 3 ton. Setelah itu, semua orang menjadi miliarder. Jadi bagaimana mereka melakukannya? Sebuah bangunan di pusat kota tiba-tiba kehilangan daya. Perlindungan mendeteksi bahwa saluran listrik di ruang transformator terputus. Jadi saya bergegas ke kantor wali kota. Karena di dalam brankas ada barang antik yang tak ternilai harganya. Tetapi pada saat mereka sampai di sana, barang antik itu sudah hilang tanpa sayap. Pencuri bernama Ji Hyuk adalah pencuri kelas atas dengan sejarah panjang. Dia tidak hanya memiliki teknik perampokan yang unggul, tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk menyamar sebagai iblis. Karena untuk menghindari mengungkapkan identitasnya, Ji Hyuk langsung menghancurkan barang antik itu. Kemudian gunakan printer 3D untuk membuat artefak palsu. Setelah itu, mereka berdua pergi ke ahli barang antik Profesor Min. Biarkan dia membantu saya melelang barang antik. Tetapi Profesor Min pada pandangan pertama tahu bahwa ini adalah literatur palsu, jadi dia tidak setuju. Pada saat ini, Ji Hyuk mengeluarkan bukti bahwa yang asli telah dihancurkan. Dan proposal lelang untuk 5 miliar won, dapat dibagi di antara dia 1 miliar. Sekarang hal yang nyata telah dihancurkan, Profesor tidak memiliki kekhawatiran di masa depan. Jadi saya setuju dengan transaksi ini. Sama seperti itu, mereka berdua dengan mudah mendapat 4 miliar won. Tapi Ji Hyuk tidak puas dengan hal kecil ini cuyan. Baru-baru ini, dia mendapatkan berlian senilai 30 miliar won di toko permata. Karena untuk mengatasi masalah kamera, Guin menjalani hubungan dan pergi ke hacker Jongbae. Beberapa hari kemudian, Guin bertugas mengintai situasi di dekat toko permata. Jongbae bertanggung jawab menyusup ke sistem pengawasan dan perlindungan toko permata Gem. Dan misi Ji Hyuk adalah yang paling penting. Begitulah cara masuk ke ruang VIP tempat berlian disimpan. Ji Hyuk mengatasnamakan investasi, mendekati Eng Ha hendak membuka toko. Dia sengaja menyebutkan bahwa kalung di leher Eng Ha sangat berharga. Eng Ha bilang ini hanya peninggalan ayahnya. Setelah itu, mereka berdua pergi ke toko permata untuk penilaian. Ji Hyuk mengambil kesempatan untuk meletakkan tas kulit di sofa. Setelah pemeriksaan, staf toko menemukan bahwa kalung itu memang sangat berharga. Direktur memimpin keduanya ke ruang VIP untuk melakukan diskusi lebih dekat. Begitu saja, Ji Hyuk ingat level supervisor dan brankas. Semuanya sudah siap, aksi resmi dimulai. Di malam hari, Guin berpura-pura menjadi pemabuk. Pergi ke toko permata dan dengan sengaja aktifkan alarm. Lalu letakkan bom mini di depan jendela. Setelah polisi tiba, tidak ada yang luar biasa. Pada saat ini, Ji Hyuk menekan tombol di tangannya. Tas kulit yang tertinggal di toko permata mengeluarkan banyak kabut. Selanjutnya, Guin juga meledakkan bom. Asap mengepul tebal keluar dari dalam. Kisah ini berhasil menarik perhatian polisi. Beralih adegan, di sini Ji Hyuk memotong kaca. Berhasil masuk ke toko permata, dan pergi ke ruang VIP. Setelah itu, dia dengan mudah membuka brankas. Dengan lembut curi permata senilai 30 miliar. Namun, toko permata yang mereka rampok adalah toko gangster Cho. Setelah mengetahui berlian saya dicuri, Bos Cho tidak hanya tidak marah, tetapi sebaliknya sangat menghargai mereka. Ternyata, dia sedang mempersiapkan rencana pencurian yang menghancurkan bumi. Dan ketiganya adalah master yang dia cari dengan susah payah. Setelah itu, bawahan Bos Cho menangkap mereka bertiga. Dan mengancam mereka dengan nyawa anggota keluarga mereka. Memaksa mereka untuk menyetujui quest ini. Setelah kisah sukses, tidak hanya tidak mengejar kisah permata, tetapi juga membayar mereka komisi 10%. Tujuan Bos Cho adalah 150 miliar dolar Korea dari luar negeri. Saat ini disimpan di Bea Cukai Incheon. Di Bea Cukai Incheon, dilengkapi dengan sistem keamanan tercanggih di Asia. Karena membiarkan mereka bertiga menyelesaikan quest ini, Bos Cho menemukan model Bea Cukai Incheon yang aman safe. Juga menangani kartu kerja dan izin bea cukai untuk mereka. Tetapi ketika mentransfer 250 miliar dolar dari dalam keluar, harus melalui pemeriksaan oleh staf stasiun inspeksi. Mesin dapat dihapus oleh peretas, tetapi bagaimana cara menipu mata manusia? Bos Cho telah merencanakan untuk waktu yang lama, jadi dia memikirkan masalah ini sejak lama. Karena itu, dia membuat jumlah kupon yang identik dengan ukuran uang. Sampai saat itu, kupon ini dapat ditempatkan di luar uang. Gunakan ini untuk menipu mata staf inspeksi. Setelah dengan cermat membicarakan rencananya, Ji Hyuk dan Gi meninggalkan tempat ini. Tapi hacker Jongbae secara pribadi dipanggil oleh Bos Cho ke kamarnya. Karena dia takut Ji Hyuk akan mengambil uangnya. Jadi, Bos Cho menggunakan uang itu untuk menyuap Jongbae. Bantu dia melacak setiap gerakan Ji Hyuk. Seperti yang diharapkan, ketika Ji Hyuk dan Guin berbicara, sebutkan pikiran ingin mengambil uang. Jongbae segera melapor ke Bos Cho. Setelah itu, melalui penyelidikan identitas Ji Hyuk, Bos Cho menemukan tujuan sebenarnya dari musuh. Ternyata, bertahun-tahun yang lalu, dia membunuh seorang pencuri super top. Dan orang ini adalah guru Ji Hyuk, juga ayah biologis Seng Haruot. Karena untuk membalaskan dendam tuannya, Ji Hyuk menyetujui misi Bos Cho.
dan berniat mengambil kesempatan untuk menyakitinya. Bos tahu yang sebenarnya tapi tidak membuat keributan. Sebaliknya, dia menculik Eng Ha untuk bertukar bidak catur di saat yang penting. Pada hari aksi, mereka mengandalkan dokumen palsu, memasuki bea cukai dengan cara yang transparan. Selanjutnya, meledakkan bom di dalam pangkalan bea cukai. Semua polisi bea cukai pergi ke sana untuk memberikan bala bantuan. Gudang yang menyimpan uang tunai dalam keadaan defensif kosong. Pada saat yang sama, Jong Bae meretas sistem dan membiarkan virus masuk virus. Karena bea cukai tidak memiliki cara untuk memulihkan sistem, itu hanya dapat dimulai ulang. Dibutuhkan 45 menit untuk me-reboot sistem. Grup Ji Hyuk harus dalam waktu 45 menit menyelesaikan transfer uang tunai 150 miliar seberat 3 ton. Sistem keamanan baru saja dimatikan, semua kamera pengintai langsung kehilangan efektivitasnya. Mereka bertiga segera memasuki gudang dan mencari brankas loop. Ji Hyuk melalui mendengarkan berhasil membuka brankas. Waktu terbatas, mereka mulai mentransfer uang ke truk. Pada akhirnya, 150 miliar uang tunai berhasil diangkut. Setelah mengetahui bahwa Eng Ha diculik, Ji Hyuk hanya bisa mendengarkan kata-kata Bos Cho. Bos Cho menyuruhnya untuk membawa bom ke area pemantauan, dan mengaku ke polisi, semua ini adalah perilakunya. Mobil Ji Hyuk baru saja pergi, Bos Cho segera melaporkan kasus tersebut ke polisi. Setelah dikepung polisi, Ji Hyuk mampir ke pantai. Tapi dia tidak menyilangkan tangannya, dia berbalik dan membawa kotak itu ke laut. Akibatnya, ketika dia melompat ke laut, dia ditembak di bahu oleh polisi. Bos Cho, untuk membunuhnya, meledakkan bom di dalam kotak. Tetapi ketika dia membuka gerobak uang, situasinya terbalik. Seluruh 150 miliar saat ini telah diubah menjadi kupon. Pada saat ini, Bos Cho menerima panggilan telepon. Ternyata Ji Hyuk tidak mati. Semua ini karena dia mengatur semuanya dengan baik. Rencana balas dendam telah dimulai sejak mencuri barang antik itu. Dia tahu, Bos Cho adalah seorang kolektor. Itu sebabnya Ji Hyuk menaruh alat penyadap di dalam barang antik, dan catat bukti pembunuhan dan kejahatan Bos Cho. Bos Cho mengira dia telah menyuap Jong Bae. Tapi sebenarnya Jong Bae hanya berakting. Ketika dia pindah uang itu juga ditukar olehnya An. Setelah melarikan diri dari tempat kejadian, Ji Hyuk memberikan rekaman itu kepada polisi Chan. Polisi segera menangkap Bos Cho lagi. Ketika para junior dan polisi bentrok dengan kacau, Bos Cho mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari pintu belakang. Jong Bae pergi ke gudang dan memanfaatkan kekacauan untuk menyelamatkan Eng Ha. Ji Hyuk mengetahui bahwa Bos Cho telah melarikan diri, jadi dia menginjak pedal gas dan menabrak mobilnya XC. Tapi Ji Hyuk tidak membunuhnya. Saya menyerahkannya kepada polisi yang akan datang. Dengan begitu Anda tidak hanya akan mendapatkan 150 miliar won. Itu bahkan bukan pembunuhan. Akhir film, polisi akhirnya menangkap Bos Cho. Selain itu, dia juga menemukan bukti pembunuhannya. Kelompok 3 Ji Hyuk yang menyamar sebagai polisi, mengambil semua uang asli Tuk. Tidak hanya membalas tuannya, tapi dia juga mengambil 150 miliar untuk dirinya sendiri. Ini adalah film aksi tahun 2014. Meski alur ceritanya sederhana dan kuno, tapi sebagai film komersial, benar-benar memenuhi syarat. Oke, review filmnya sudah sampai. Sampai jumpa semuanya.